Ini yang dicari orang. Maka siapa yang bisa menyiapkan materi yang dibutuhkan manusia, dia menguasai peradaban. Kenapa? Logika kerumunan. Orang yang masuk ke situ, refleksinya tidak dipakai. Sekarang diganti. Eksistensimu tergantung apa yang kamu konsumsi. Apa yang kamu konsumsi, disitulah kamu eksis sebagai apa. Ketika dalam proses pencarian kebutuhan, penguasaan peradaban ternyata menjadi kunci penentu. Terungkap pula bahwa logika kerumunan membawa dinamika unik. Ketika seseorang yang terbenam di tengah kerumunan, refleksi dirinya seakan terabai, mengikuti kendali yang dipegang oleh yang lebih dominan. Dari logika kerumunan pun memunculkan pertanyaan mendasar, mengapa kerumunan? Jawabannya menggambarkan bahwa esensi eksistensimu bergantung pada substansi konsumsinya. Sebuah narasi yang membuka tirai pemahaman akan pengaruh yang tak terhindarkan dari apa yang kamu pilih untuk kamu konsumsi dan bagaimana hal tersebut membentuk esensi dirimu di dalam dunia yang terus bergerak. Saya awali dari dunia sebelum modern. Ketika masih banyak agama-agama besar, jaya. Akhir kebesaran agama-agama ini nanti mengawali lahirnya peradaban yang namanya modern. Peradaban modern ini lahir sebagian besar disebabkan oleh kritik terhadap peradaban yang dibangun oleh agama-agama. Jadi dulu itu agama-agama sangat, apa bahasanya, sangat dogmatis, sangat mengekang. Agak totaliter. Apapun yang dilakukan oleh manusia diatur. Kan teman-teman mungkin pernah dengar istilah abad kegelapan di barat. Itu yang dikungkung oleh agama. Agama menguasai segalanya. Orang boleh kawin sama siapa, mungkin termasuk beli tanah di mana. Kamu boleh melakukan apa, jangan melakukan apa. Semuanya diatur oleh agama. Nah, agama yang dogmatis ini, yang mengikat ini agama zaman dulu ya. Nggak tahu kalau agama zaman sekarang. Nanti kamu ulas sendiri kalau agama zaman sekarang sejauh mana fungsi dogmatisnya bermain. Atau jangan-jangan sudah tidak ada. Atau jangan-jangan sudah tidak karu-karuan hari ini. Nah, agama yang dulu ini mengungkung itu melahirkan banyak orang yang kecewa. Orang-orang yang kecewa ini terus menggeser cara berpikirnya dari cara berpikir serba agama menjadi cara berpikir serba manusia. Kalau bahasa kampusnya dari teosentris menjadi antroposentris. Dari apa-apa nyari dalil, apa-apa bertanya apa maunya Tuhan, digeser. Sekarang sebenarnya yang menguasai segalanya itu manusia. Tuhan itu disembah apa dicueki saja, kuncinya kan manusia. Dianggap ada atau dianggap tidak ada, itu kan manusia. Maka terus bagi orang modern, sebenarnya kuncinya bukan di Tuhan, tapi di manusia. Peradaban ini nanti orang kenalnya sebagai peradaban modern. Yang dilihat hanya dua oleh orang modern dari realitas ini, yaitu aspek rasionalitasnya dan aspek empirisnya. Dunia akal dan dunia kenyataan yang bisa dilihat oleh panca indera. Jadi orang modern itu kakinya cuma dua. Ya, kalau dalam bahasa filsafat ada rasionalisme, ada empirisme. Oke, jadi karena hanya dua, berarti bagi orang barat yang disebut realitas atau kenyataan itu hanya yang dalam tanda petik ya, yang materi. Karena hanya materi yang bisa diakses oleh panca indera. Jadi peradaban modern yang luar biasa itu kakinya dua tadi, rasio sama kenyataan. Inilah nanti, tapi jangan salah, kelihatannya banyak dikritik orang, tapi gaya berpikir ini yang kita kenal sebagai positivistik, itu membangun peradaban modern dengan sainnya yang luar biasa.
meskipun menurutmu kan lu spiritualnya mana, lu moralnya mana, kok ndak masuk. Ya kritik terhadap itu banyak, tapi orang-orang modern ini sukses membangun peradaban manusia meskipun dalam aspek materinya secara luar biasa, dan itulah yang hari ini kita sebut sains. Yang kita pelajari sejak kamu PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah hari ini. Yang kita sebut hari ini sebagai ilmu pengetahuan. Lah agama nggak dibahas, agama dibahas tapi versi rasional empiris. Moral nggak dibahas, Pak, dibahas tapi versi rasional empiris. Pokoknya semua dikerangkai di aspek masuk akal dan yang nyata-nyata, yang faktual, ada materinya. Nah, ini orang modern. Oke, masih panjang ini dongengnya. Yang ngantuk silakan tidur. Tidak apa-apa. Nah, modern yang titik tekannya materi ini nanti masuk ke hampir semua cabang ilmu, hampir semua mode berpikir manusia, termasuk ilmu-ilmu sosial. Misalnya antara lain Karl Marx dengan sosialismenya, yang nanti jadi dasar banyak cara berpikir, analisis, dan kritik sosial. Itu dasarnya materi, makanya pikirannya disebut materialisme historis. Bahwa yang menentukan sejarah manusia, yang menentukan peradaban manusia, itu aspek materinya. Yang oleh Karl Marx nanti, aspek materinya hidup kita itu kan yang nanti ranahnya namanya ranah ekonomi. Itu kan aspek materinya kehidupan sosial kita, itu ilmunya namanya ekonomi. Yang di Karl Marx kan itu disebut materialisme historis. Nah, maka wilayah paling penting dalam hidupnya orang modern yang ngopeni aspek ekonomi ini. Aspek yang ngurusi materi, yang menata materi. Nah, jadi dari fokus pada manusia, cara berpikir yang hanya percaya kenyataan, yang itu mewakili materi, materialisme, sekarang berubah jadi materialisme historis, materi yang masuk kehidupan manusia. Nah, katanya Karl Marx, nanti kuncinya kehidupan manusia itu ada di aspek produksi. Materi yang dibutuhkan oleh manusia itu apa saja? Ini yang dicari orang. Maka siapa yang bisa menyiapkan materi yang dibutuhkan manusia, dia menguasai peradaban. Kalau manusia butuh baju, siapa bisa memproduksi baju, dia kunci. Kalau manusia butuh makan, siapa bisa memproduksi makanan, dia kunci. Nah, makanya zaman itu disebut mode produksi, mode of production. Jadi, siapa yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi manusia, yang punya alat-alat produksi, kalau dalam bahasanya Marx, yang produksi ini kan melayani kebutuhan manusia. Dan kebetulan yang bisa memproduksi ini tidak semua orang, tapi orang-orang yang punya alat-alat produksi tadi, orang-orang kaya. Maka orang-orang inilah nanti yang kalau dalam bahasa Marx disebut kelompok borjuis, yang menguasai peradabannya manusia, yang dia sebut sebagai peradaban kapital. Nah, oke. Ini tak dongengin lagi, masih 1 jam lagi dongengnya. Nah, mode of production ini ternyata ketika zaman bergeser lagi. Kalau sebelumnya kuncinya pada orang yang menguasai alat produksi, tapi zaman-zaman sekarang belakangan, pasca modern, bukan itu lagi kuncinya. Kenapa? Karena sekarang orang yang menguasai produksi itu banyak, tidak 1-2. Maka sekarang geser. Kalau tidak hati-hati, pemilik modal yang memproduksi sesuatu itu dia bisa hancur, bisa bubar. Nanti di bagian Marxisme boleh didengarkan lagi kenapa kapitalisme itu pasti gagal. Cuma banyak faktornya. Nah, biar dia tidak gagal, dia harus tahu apa keinginannya konsumen. Makanya kalian hari ini kan mendengarkan, ya terserah tuntutan pasar.
Gimana permintaan pasar. Sekarang fokusnya di konsumennya. Rakyat butuh apa, kita sediakan. Makanya dari mode produksi sekarang ganti mode konsumsi. Kok kelihatannya seneng HP ya orang Indonesia. Wah, akhirnya tiap bulan ada rilis HP baru. Launching HP baru. Dan kamu yang mau-maunya gonta-ganti. Padahal ya isinya podo. Kamu selfie tiap hari, wajahmu ya gitu-gitu aja. Lah ya kan, kamu selfie pakai Samsung sama pakai Xiaomi kan wajahmu ya tidak berubah, ya gitu-gitu aja. Tapi kamu rela gonta-ganti HP. Ah, itu karena para produsen ini membaca keinginanmu. Nah, itu namanya modelnya mode of produksi. Nah, itu perkembangan terkini. Ada lagi perkembangan lebih kini lagi, lebih kekinian lagi. Tidak sekedar mereka membaca pasar. Tapi sekarang para produsen ini, kalau tadi kan apa kebutuhannya pasar, tapi produsen hari ini bisa menciptakan apa yang harus kamu butuhkan. Jadi para produsen hari ini itu ngatur. Yang harus kamu butuhkan ini, yang harus kamu butuhkan itu. Dan kamu tidak sadar diatur oleh mereka. Caranya lewat simbol-simbol. Nanti yang kita bahas hari ini. Jadi kenapa kamu lebih merasa wow kalau HP-mu misalnya Samsung S9 dibandingkan HP-mu cuma HP yang harganya jauh lebih murah itu. Kamu lebih merasa itu karena kamu dikondisikan untuk bahwa ini lebih baik. Padahal mungkin speknya ya gitu-gitu aja, sama-sama semua. Tapi karena labelnya beda, kamu lebih milih itu. Dan itu diciptakan. Tidak kok kamu memang butuh Samsung, enggak. Kayak kamu jeans harus mereknya apa dulu. Kalau baju harus merek apa, kopiah harus merek apa. Laptop itu mereknya apa dulu. Harus Intel apa enggak Intel. Itu diciptakan biar kamu begitu. Yang menciptakan siapa? Para produsen. Biar produknya terjual. Kalau tadi kan produsen itu memahami dirimu, terus dia melayani kebutuhanmu. Sekarang enggak begitu. Dia menciptakan kebutuhanmu, terus merayumu biar bisa butuh produknya dia. Nah, itu situasi hari ini. Akhirnya apa? Yang kamu konsumsi bukan yang kamu butuhkan. Tapi lebih dari itu, kamu mengkonsumsi rayuannya para produsen tadi. Yang itu sifatnya hanya simbolik. Jadi dari mode diawali tadi ya, kritik pada agama. Terus melahirkan peradaban yang rasional empiris. Yang fokusnya hanya pada yang materi-materi. Ketika masuk yang materi ini ke dunia manusia, akhirnya fokusnya pada aspek ekonomi. Aspek ekonomi berarti aspek pemenuhan kebutuhan manusia. Di situ peran produsen penting. Para borjuis yang memiliki modal. Tapi kemudian zaman berubah, situasi geser. Para produsen ini tidak boleh cuek lagi dengan konsumen. Dimulailah era mode of consumption. Konsumsi. Tapi kemudian mereka juga bermain. Tidak sekedar melayani kebutuhan konsumen, tapi juga menciptakan kebutuhan konsumen. Oke. Jadi seolah-olah kamu butuh padahal mungkin tidak. Kayak saya nulis buku, masjidnya jual buku bagi yang ngaji filsafat. Belum afdol kalau nggak baca buku ini misalnya. Loh, itu kan merayumu biar beli buku. Padahal mungkin kamu nggak baca itu, ikut ngaji ya paham-paham saja. Tapi setelah dirayu begitu kamu jadi mikir, iya ya jangan-jangan harus beli buku. Nah itu. Jadi kamu mengkonsumsi simbolnya. Padahal entah manfaat atau tidak kamu tidak tahu. Jadi ada geser dari konsumsi manfaat jadi konsumsi simbol. Kalau ketemu temanmu, kamu ikut ngaji filsafat, ikut. Sudah beli bukunya belum? Belum. Oh, nggak serius berarti. Ah, itu konsumsi simbol namanya.
Jadi simbolnya, bukan manfaatnya. Oke, ya contoh kasarnya ngono. Oke ya, jadi konsumsi simbol itu apa kalau hari ini? Yaitu baru kita masuk ke dunia nyata. Kalau tadi dunia sejarah inteleknya manusia. Orientasi konsumsi yang semula tujuannya kebutuhan hidup menjadi gaya hidup. Hari ini itu. Jadi tidak cukup hanya kebutuhanmu terpenuhi, tapi juga harus terpenuhi sesuai tren hari ini. Itu gaya hidup. Jadi harus ada gayanya. Kamu nyari HP yang speknya tinggi, padahal HP-nya paling cuma dipakai buat apa. Itu kan muspro. Gunanya cuma sedikit. Kan ada di kampung itu simbah-simbah itu HP terbaru cuma WA-nya ndak iso, SMS ndak iso, isone nelpon misalnya. Nah itu kan gayanya yang dibeli. Sama saya punya teman di daerah tembakau sana, itu kalau lagi panen bako, barang-barang elektronik mahal dibeli semua, kulkas dibeli, mesin cuci dibeli. Tapi yo karena di sana ndak ada listrik, akhirnya yo kulkasnya buat naruh baju, kulkasnya buat. Jadi bukan apa yang kamu butuhkan, tapi gayanya. Betul. Jadi gaya hidupnya. Nah itu yang terjadi hari ini. Kamu kan kalau beli baju kan tidak cukup, Pak saya beli baju yang penting nutup aurat. Tidak ada sekarang anak beli baju begitu. Tapi pasti nyari gaya, warna yang kamu suka, yang lagi tren, mereknya, dan macam-macam. Ya kalau kamu mungkin tambah harganya. Ya kalau harga itu urusan lain lagi itu. Jadi gaya hidup. Kadang-kadang HP-mu mereknya merek murah, tapi terus kamu beliin casing yang belakangnya gambar Apple misalnya. Itu kan gaya. Jadi kalau kamu pakai HP ini iPhone, padahal dibalik itu beda gambarnya. Itu kan kamu bukan hanya kebutuhan hidup, tapi juga butuh gaya hidup. Hari ini begitu semua orang. Pengen gaya, ya semua di sini kostum yang dipakai kan pengen gaya. Tren hari ini, pengen dicitrakan sebagai sesuatu. Itu pasti. Yang pakai sarung pengen dicitrakan sebagai santri. Yang pakai jin pengen dicitrakan mungkin sebagai anak gaul. Yang pakai jubah, pakai surban pengen dicitrakan sebagai habib misalnya. Itu kan citra namanya. Tidak cukup hanya nutup aurat. Urusan baju, sepatu juga begitu, macam-macam juga begitu. Jadi orientasi hidupnya tidak sekedar kebutuhan hidup, tapi juga gaya hidup. Statusmu di tengah masyarakat ditentukan dengan simbol yang kamu konsumsi. Jadi konsumsi menentukan status sosial. Bagi yang barang-barangnya murah mungkin tidak berani terlalu show di tengah masyarakat, karena kamu merasa, wah saya beli HP yang terbaru tidak bisa, HP ku masih Nokia 3310 zaman dulu misalnya kan. Kamu mesti nelpon delik-delik ditaruh di bawah sini. Tapi yang HP-nya baru dikeluar, dan yang HP-nya terbaru merasa kastanya lebih tinggi. Ada yang kasta Samsung sama kasta apa gitu. Ya, di tengah masyarakat begitu. Gaya hidup. Jadi lahir kelas-kelas sosial tergantung konsumsinya. Ya, konsumsi termasuk gaya ngomongnya. Itu kan kelihatan. Klaster yang sini akhi uhti, yang sini ngomong. Lihat gitu ada klaster-klasternya. Sini ngomongnya bro, sekono ngomongnya cakcuk, sini ngomong. Nah iya kan? Loh, itu kan kalian konsumsi dari media, kalian konsumsi dari mana-mana, menentukan simbolmu, status sosialmu. Jadi kamu terklaster-klaster, terkotak-kotak di situ. Jadi konsumsi menentukan statusmu. Oke, jadi dan ini kontrolnya ya kontrol tren, kontrol masyarakat secara umum. Pasti tidak reflektif. Ini yang kalau dalam bahasa filsafat disebut logika kerumunan. Kamu juga tidak tahu kenapa kok HP merek ini dianggap lebih unggulan dibandingkan merek yang lain. Kenapa kok pakai sarung dianggap santri? Kenapa kalau pakai jubah dianggap
dan seterusnya. Jadi itu kenapa logika kerumunan. Orang yang masuk ke situ refleksinya tidak dipakai. Pokoknya yang lain begitu juga begitu. Kalau tidak ikut itu tidak jalan. Itu efeknya tadi, konsumsi simbol. Secara individual lahir distingsi. Di tengah masyarakat antar individu ada jarak sekarang. Kalau ada temenmu dari anak biasa-biasa saja tiba-tiba misalnya dapat lotre, sekarang barangnya mewah semua, kamu kan merasa wah ini bukan kita lagi sudah. Jadi ada jarak sosial, yang dikonsumsi sudah beda. Jadi kalau Descartes bilang aku berpikir maka aku ada, berarti eksistensinya tergantung pikirannya. Sekarang diganti, eksistensimu tergantung apa yang kamu konsumsi. Apa yang kamu konsumsi, disitulah kamu eksis sebagai apa. Dan itu yang kamu tidak mau begitu, tapi masyarakat menilaimu begitu. Anak itu loh pakai sarung terus, pakai kopiah terus, soleh sekali. Leo, mau ndak? Kamu ndak mau dianggap gitu? Ndak, kok saya pakai sarung ini bukan karena soleh apa ya, suka aja ISIS Pak misalnya. Karena biar penghuninya bebas bergerak misalnya. Tapi ndak. Tapi orang melihatmu pakai sarung itu kesannya santri. Gitu loh. Kamu ndak, itu bukan dari kamu, bukan dari kamu, tapi dari masyarakat. Sehingga tadi status, jarak sosial itu muncul sebagai logika kerumunan, logikanya orang banyak. Jadi status sosialnya berkelas-kelas sesuai yang dikonsumsi, dalam prakteknya terus orang menarik demarkasi dengan yang lain berdasarkan yang mereka konsumsi. Yang kelasnya motor tahun 80-an, 70-an tidak level sama yang kelasnya motor-motor tahun 2018 misalnya. Pitung malu dia kalau jejer sama NMAX apa jejer sama. Jadi mojokin yang kono deket kamar mandi itu, nah, yang terbaru ditaruh depan pintu misalnya. Nah, itu karena dia merasa kastanya beda. Di tengah masyarakat juga begitu. Yang bawa serban, bawa jubah, bawa itu, kalau ke masjid duduknya paling depan, kamu tidak berani dekat-dekat. Karena kamu merasa agak preman, agak gendul, gue ngeri dewe mesti. Nah, Jumatan cuma pakai celana jin, agak sobek-sobek, duduk di belakang. Sementara yang kan selalu begitu. Kamu kan nggak berani, wah meskipun saya pakai jin agak sobek-sobek, tapi kan nutup aurat, duduk paling depan kan boleh. Kamu kan nggak begitu. Kamu mengambil demarkasi sendiri. Levelku itu di belakang. Itu distingsi dan status yang dasarnya adalah konsumsi simbol. Itu kan simbolnya yang dikonsumsi. Apakah kamu pakai sarung, pakai celana, pakai jubah? Kalau manfaatnya kan nutup aurat, mencegah biar tidak dingin, yang sejenis itu manfaatnya. Tapi bedanya jauh, ya sama-sama jilbab, mungkin jilbabnya Muslim sama jilbabnya apa? Yang di Kristen itu juga pakai jilbab, Yahudi pakai jilbab, podo jilbab, tapi kamu memaknainya kan jauh. Jadi yang dikonsumsi bukan sekedar tutup kepalanya, tapi simbol apa itu. Nah, itu yang terjadi hari ini. Jadi distingsi status sosial. Pada akhirnya kebiasaan kita mengkonsumsi simbol dimanipulasi. Hari ini banyak orang terjebak di manipulasi simbol ini, manipulasi tanda, keliru dalam membaca simbol. Jadi simbol dianggap sebagai sesuatu yang real dan dimanipulasi. Yo, di situ biar tidak menjelaskan panjang lebar, tak kasih ilustrasi. Ini ilustrasinya ngambil contoh dari internet. Ada anak perempuan umur 6 tahun. Belum menstruasi umur 6 tahun. Minta dibeliin pembalut. Alasannya apa? Pengen bisa naik kuda. Karena kalau di iklannya pembalut, barang siapa pakai pembalut itu, dia bisa berenang, bisa naik kuda, bisa. Oh, kalau pengen bisa naik kuda harus kayak jomblo, terus terjebak iklan
parfum. Pakai parfum ini dikejar-kejar cewek di mana-mana. Tiap hari kamu pakai. Terus kalau ada lewat di jalan kamu merasa, wah aku diliatin. Padahal mungkin enggak. Itu kan kamu terjebak ini. Ini namanya manipulasi tanda. Kamu salah memposisikan tanda. Mana tanda, mana referensinya, mana maknanya. Kalau dalam filsafat ada penanda, ada petanda, dan ada tandanya sendiri. Jadi kalau yang tadi beli pembalut bisa naik kuda, itu kualik. Jadi penanda, simbolnya dianggap sebagai petanda, sebagai maknanya. Naik kuda itu kan simbol dari orang bisa aktif kalau sudah pakai itu karena tidak bocor misalnya. Jadi cuma dianggap yang simbol itu sebagai makna. Kalau kamu pakai minyak wangi, kamu dekat siapa saja enak. Maknanya kan itu. Simbolnya cewek-cewek datang semua ngejar kamu, ini simbol. Tapi orang menganggapnya simbol ini makna. Jadi ketika pakai itu, wah ini cewek-cewek mesti pakai ngejar-ngejar aku semua. Padahal kan, ya kalau wajahmu nggak berubah, ya podo wae. Ya nek iklan ya memang ganteng-ganteng, dia nggak pakai parfum pun yang ngejar-ngejar banyak. Iya. Jadi kamu salah, makanya kalau pakai parfum sambil ngaca. Iya, biar tidak salah tangkap. Jadi itu namanya manipulasi tanda. Jadi orang keliru. Itu bukan maknanya. Jadi itu penandanya. Bentuk yang dijadikan simbol, dijadikan tanda. Sehingga akhirnya apa? Isi pesan kalah oleh kemasannya. Wanginya parfum tidak kelihatan. Yang tadi tentang pembalut, gunanya pembalut tidak kelihatan. Yang menang apa? Bungkusnya. Orang terpesona oleh bungkus. Sama kayak sarung tadi. Orang terpesona oleh sarung dan kopiahnya. Tidak peduli isinya ini anak soleh beneran apa enggak. Pokoknya kemana-mana pakai sarung anak soleh misalnya. Nah itu ketipu oleh bungkusnya. Kebalik. Harusnya maknanya dulu baru manifestasinya antara lain dalam bungkusnya. Kalau orang ini soleh biasanya pakai sarung. Sekarang dibalik. Kalau dia pakai sarung mesti soleh. Kalau dia Habib biasanya pakai jubah. Jangan dibalik. Yang pakai jubah belum pasti Habib. Kan gitu cara mikirnya. Cuma sekarang orang berangkatnya dari kemasannya dulu.